Arah kiri saya masih banyak tuh yang numpuk. Ayo segera yang tempat kita berdiri semua, angkat semua karung-karung ini. Ayo ini. Sumpah mati gila. Berat banget loh ini. Jalan. Buat kamu dah? Hah? Bisa kau? Kau buat. Enggak kuat kamu yakin deh. Mobil itu apa deh? Itu pun berat-berat. Baru aja bilang kan ke situ lagi. Kalau cowok sih yang berat dia kecil. Iya. Jadi deh, males banget.
Pukul sini loh ya. Oke. Tiga cowok yang dia kecil. Iya. Jadi deh, males banget. Pukul sini loh ya. Oke. Oh iya. Kira-kira udah berapa mobil Pak dari tadi? Ini dari jam 8 tadi itu sudah ada sekitar 4 ini yang sudah berjalan, sudah dibuang ke TPA. Tapi kan itu bergiliran ya, ini sudah 4. Kalau dihitung rata-rata satu dump truck itu kan sekitar 7 sampai 8 meter kubik. Nah, itu bisa dihitung sudah kalau yang 4 sudah, ini masih banyak sisa ini. Nah kalau berapa kubik kalau 1 ton tinggal dihitung aja. Tapi kita menghitungnya adalah meter kubik ya. Satu dump truck itu adalah kurang lebih 7 sampai 8 dump truck meter kubik. Kubik. Nah, sekarang itu yang kita hitung. Ya, tidak per ton nanti kita hitung meter kubiknya. Karena alat yang kita gunakan ini adalah dump truck. Nanti kalau misalnya 10 dam, misalnya dump truck tinggal dikalikan saja 7 sampai 8 meter kubik ya, atau kalau 7 berarti 7 kali 10 ya 70 meter kubik. Sekarang bisa dikonversi itu berapa ton kira-kira yang bisa dalam sehari ini yang bisa. Ya, ini masih banyak nih. Ini sampahnya tuh sampah apa ya? Oh, ini banyak. Kalau sampah macam-macam, ada plastik, ada juga yang bekas apa dari kebun ini kan, macam-macam bercampur. Karena apa? Sampah ini berasal dari aliran sungai. Nah, jadi bukan yang dibuang oleh masyarakat kita yang dibuang ini yang, tetapi yang banyak itu adalah dari aliran sungai ini yang dari bawah desa-desa di atas itu. Nah, begitu datang hujan, nah itu teraliri ke sini. Nanti ujung akhirnya di pantai ini, muaranya di pantai ini. Nah, ketika musim hujan cenderung kita melakukan hal-hal seperti ini. Ini aja di tahun ini sudah berapa kali kita lakukan bersama lembaga-lembaga yang menghormati lingkungan. Oh, berarti kira-kira untuk kedepannya ada solusi nggak sih biar sampah-sampah itu nggak jauh? Ini ada yang kita diskusikan, solusinya salah satu adalah mungkin pembuatan jeranjang yang dari besi. Nanti tadi Pak Sekda sudah menyampaikan juga bahwa ada salah kalau tanpa itu tetap setiap datang hujan dia akan terus mengaliri ke sini. Jadi harapannya adalah mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi adalah
perlu kita pikirkan untuk pembuatan jalan-jalan Oh ini dia. di titik-titik tertentu ya paling bagus kalau misalnya di perbatasan aliran di perbatasan desa, sehingga kita tahu kan dari mana sampah-sampah ini yang berasal, desa mana dan lain sebagainya, sehingga kita harapkan nanti ketika sudah tertumpuk di Jeranjang itu desa bisa berperan fungsi bersama masyarakatnya untuk mengangkat. Nah, nanti kita dari DLH setelah itu mengangkut. Nah, yang sampah-sampah itu kan di TPA itu biar mudahnya sampahnya itu bakal diapain? Ada proses yang kita lakukan di TPA itu. Jadi mekanismenya itu kita punya sebelum ke TPA itu dimasukkan dia ke ada tempat pemilihan sampah untuk dibuat menjadi pupuk organik. Oh, Itu iya. di Timba Kedit itu. Timba Kedit katanya itu tempatnya ada kita. Jadi cuman kemampuan kita di sana itu dalam sehari ya mungkin 4 sampai 5 ton yang bisa kita pilah itu. Nah, nanti setelah itu baru residunya yang dibuang ke TPA. Residu itu artinya yang sudah terpilah. Itu langkah-langkah hanya untuk pengurangan sampah itu. Tapi hasil pupuk sampah ini itu milik siapa Pak? Nah, kalau sudah dipilah, karena itu di sana dipilah, dibuat jadi pupuk, maka itu kemudian dijual ke masyarakat yang membutuhkan. Itu menjadi sumber pendapatan daerah. Jadi itu khusus untuk sampah di sini aja atau? Tidak, dari semua sampah. Cuman kemampuan kita dalam sehari sekitar 3-4 ton lah ya, 4 ton sampah yang dipilah. Ya, karena memang di situ kan membutuhkan tenaga juga untuk memilah. Nah, itu yang bisa kita lakukan saat ini. Dari tidak dari sampah sini saja, sampah manapun, baik itu sampah rumah tangga, itu sebelum dibawa ke TPA itu melalui proses pemilahan, itu masuk ke tempat di Timba Kedit itu tempatnya. Untuk itu, tempat pemilahan sampah itu ada di Timba Kedit. Kita punya, Pemda punya. Bagus ya jadi uang. Ya, nah itu yang bisa dia jual menjadi uang, pupuk itu. Nah, cuman ada yang masih kita perlu karena sampah ini kan ada lindinya, ada air lindi. Ya kayak, nah ini kurang bagus dia terhadap tanaman, sehingga itu yang membutuhkan proses-proses. Ya, termasuk kita uji lab kandungannya pupuk itu sehingga nanti tidak berbahaya kepada tanaman masyarakat. Sebelum jadi pupuk berarti proses sampah ini Pak? Ada diproses kayak model saya mungkin panjang kalau saya jelaskan. Itu ada proses selain dipilah, nanti yang plastik diambil dulu. Nah itu kan langsung, kalau yang plastik, yang ini kan bisa dijual ya. Nah selain itu juga yang akan menjadi pupuk dedaunan, yang menjadi pupuk organik itu yang ada banyak prosesnya, dierok, diprep di sana, itu disiram dulu sampai sekian hari, baru dia bisa menjadi pupuk. Ya, mudah-mudahan itu yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mengurangi. Nah, sebenarnya pemilahan sampah itu sudah kita dorong ke masyarakat, memberikan solusi sosialisasi, memberikan pelatihan-pelatihan melalui desa supaya pemilahan sampah itu sebenarnya dimulai dari hulunya, dari rumah tangga. Itu harapan kita sebenarnya. Ketika dia mengeluarkan sampah itu ke pinggir jalan untuk diangkutkan, ya mestinya sudah terpilah itu, kan masyarakat bisa memanfaatkan itu juga untuk nilai jual. Makanya ada program namanya sedekah sampah, ada namanya kita punya bank sampah. Itu adalah upaya-upaya dalam rangka untuk menjadikan bahwa sampah ini juga bisa bernilai ekonomi yang seperti itu ya, bisa dijadikan pupuk yang masih bisa didaurkan, bisa dia jual ya. Sehingga nanti yang kita buang ke TPA itu adalah yang residunya yang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Walaupun demikian di sana juga ada masyarakat kita yang sebagai pemulung itu yang memilah untuk mengambil, misalnya kalau ada besi, ada apa kan, itu bisa juga dia plastik yang masih ini. Nah itu kira-kira mekanismenya. Terima kasih Pak. Ya.
jam 8 tadi itu sudah ada sekitar 4 ini yang sudah berjalan, sudah dibuang ke TPA. Tapi kan itu bergiliran ya, ini sudah 4. Kalau dihitung rata-rata satu dump truck itu kan sekitar 7 sampai 8 meter kubik. Nah, itu bisa dihitung sudah kalau yang 4 sudah, ini masih banyak sisa ini. Nah, kalau berapa kubik kalau 1 ton tinggal dihitung aja. Tapi kita menghitungnya adalah meter kubik ya. Satu dump truck itu adalah kurang lebih 7 sampai 8 dump truck meter kubik. Kubik. Nah, sekarang itu yang kita hitung. Ya, tidak bertonton nanti kita hitung meter kubiknya. Karena alat yang kita gunakan ini adalah dump truck. Nanti kalau misalnya 10 dam, misalnya dump truck tinggal dikalikan saja 7 sampai 8 meter kubik ya, atau kalau 7 berarti 7 kali 10 ya 70 meter kubik. Nah, sekarang bisa dikonversi itu ke berapa ton kira-kira yang bisa dalam sehari ini yang bisa. Ya, ini masih banyak nih. Ini sampahnya itu sampah apa ya? Oh, ini banyak. Kalau sampah macam-macam, ada plastik, ada juga yang bekas apa dari kebun ini kan, macam-macam bercampur. Karena apa? Sampah ini berasal dari aliran sungai. Nah, jadi bukan yang dibuang oleh masyarakat kita yang dibuang ini yang, tetapi yang banyak itu adalah dari aliran sungai ini yang dari bawah desa-desa di atas itu. Dan begitu datang hujan, nah itu teraliri ke sini. Nanti ujung akhirnya di pantai ini, muaranya di pantai ini. Nah, ketika musim hujan cenderung kita melakukan hal-hal seperti ini. Ini aja di tahun ini sudah berapa kali kita lakukan bersama lembaga-lembaga yang menghormati lingkungan. Oh, berarti kira-kira untuk kedepannya ada solusi ya sih biar sampah-sampah itu nggak jauh? Ini ada yang kita diskusikan, solusinya salah satu adalah mungkin pembuatan jeranjang yang dari besi. Nanti tadi Pak Sekda sudah menyampaikan juga bahwa ada salah kalau tanpa itu tetap setiap datang hujan dia akan terus mengaliri ke sini. Jadi harapannya adalah mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi adalah mungkin perlu kita pikirkan untuk pembuatan jeranjang di titik-titik tertentu ya paling bagus kalau misalnya di perbatasan aliran di perbatasan desa, sehingga kita tahu kan dari mana sampah-sampah ini yang berasal, desa mana dan lain sebagainya, sehingga kita harapkan nanti ketika sudah tertumpuk di jeranjang itu desa bisa berperan fungsi bersama masyarakatnya untuk mengangkat. Nah, nanti kita dari DLH setelah itu mengangkut. Nah, yang sampah-sampah itu kan di TPA itu biar mudahnya sampahnya itu bakal diapain? Ada proses yang kita lakukan di TPA itu. Jadi mekanismenya itu kita punya sebelum ke TPA itu dimasukkan dia ke ada tempat pemilihan sampah untuk dibuat menjadi pupuk organik. Itu di Timba Kedit itu. Timba Kedit katanya itu tempatnya ada kita. Jadi cuman kemampuan kita di sana itu dalam sehari ya mungkin 4 sampai 5 ton yang bisa kita pilah itu. Nah, nanti setelah itu baru residunya yang dibuang ke TPA. Residu itu artinya sudah terpilah. Itu langkah-langkah hanya untuk pengurangan sampah itu. Hasil pupuk sampah ini milik siapa, Pak? Nah, kalau sudah dipilah, karena itu di sana dipilah, dibuat jadi pupuk, maka itu kemudian dijual ke masyarakat yang membutuhkan. Itu menjadi sumber pendapatan daerah. Ya. Itu khusus untuk sampah di sini aja atau? Tidak, dari semua sampah. Cuman kemampuan kita dalam sehari sekitar 3-4 ton lah ya, 4 ton sampah yang dipilah. Ya, karena memang di situ kan membutuhkan tenaga juga untuk memilah. Nah, itu yang bisa kita lakukan saat ini. Dari tidak dari sampah sini saja, sampah manapun, baik itu sampah rumah tangga, itu sebelum dibawa ke TPA itu melalui proses pemilahan, itu masuk ke tempat di Timba Kedit itu tempatnya. Untuk itu tempat
tempat pemilahan sampah. Itu ada di Tipeku. Kita punya, Pemda punya. Bagus ya jadi uang. Ya, nah itu yang bisa dia jual menjadi uang, pupuk itu. Nah, cuman ada yang masih kita perlu karena sampah ini kan ada lindinya, ada air lindi. Ya kayak, nah ini kurang bagus dia terhadap tanaman, sehingga itu yang membutuhkan proses-proses. Ya, termasuk kita uji lab kandungannya pupuk itu sehingga nanti tidak berbahaya kepada tanaman masyarakat. Sebelum jadi pupuk berarti proses sampah ini Pak? Ada diproses kayak model saya mungkin panjang kalau saya jelaskan. Ada proses selain dipilah, nanti yang plastik diambil dulu. Nah itu kan langsung, kalau yang plastik, yang ini kan bisa dijual ya. Nah selain itu juga yang akan menjadi pupuk dedaunan, yang menjadi pupuk organik itu yang ada banyak prosesnya, dierok, diprep di sana, itu disiram dulu sampai sekian hari, baru dia bisa menjadi pupuk. Nah, ya, mudah-mudahan itu yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mengurangi. Nah sebenarnya pemilahan sampah itu sudah kita dorong ke masyarakat, memberikan solusi sosialisasi, memberikan pelatihan-pelatihan melalui desa supaya pemilahan sampah itu sebenarnya dimulai dari hulunya, dari rumah tangga. Itu harapan kita sebenarnya. Ketika dia mengeluarkan sampah itu ke pinggir jalan untuk diangkutkan, ya mestinya sudah terpilah itu, kan masyarakat bisa memanfaatkan itu juga untuk nilai jual. Makanya ada program namanya sedekah sampah, ada namanya kita punya bank sampah. Itu adalah upaya-upaya dalam rangka untuk menjadikan bahwa sampah ini juga bisa bernilai ekonomi yang seperti itu ya, bisa dijadikan pupuk yang masih bisa didaur ulang, bisa dia jual ya. Sehingga nanti yang kita buang ke TPA itu adalah yang residunya, yang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Walaupun demikian di sana juga ada masyarakat kita yang sebagai pemulung itu yang memilah untuk mengambil, misalnya kalau ada besi, ada apa kan, itu bisa juga dia plastik yang masih ini. Nah itu kira-kira mekanismenya. Makasih Pak. Ya. Itu kayaknya banyak yang mau foto deh Pak. Kalau mau foto cepet ini dipanggil apa tadi? Siap. Ya. Ini di seberang, di Aduh, punya biar pertama foto mana? Kedua nanti buat yang dapat kita jaga alam jaga kita. Oke, kamera di sini. Satu, dua, tiga. Lagi. 1, 2, 3. Boleh
Boleh gak bebas? 1, 2, 3. Oke, untuk video. Yang pertama Indonesia coba bebas sampah. Coba Indonesia merdeka, Indonesia bebas sampah. Indonesia merdeka, Indonesia bebas sampah. 3, 2, 1. Indonesia merdeka, Indonesia bebas sampah. Lagi. 3, 2, 1. Indonesia merdeka, Indonesia bebas sampah. Ya, terima kasih. Milih. Bentar ya. Iksan kamera kita ada. Bapak, sininya ada kosong. Oke. Tusuk kamera ininya tuh. Ini kan ada yang lagi yang mana yang manis, terima kasih. 1, 2, 3. Video. Kami bilang Bhinneka Reka Bakti nanti namanya Praja. Aman. Diva. Hitung. Apa? 2, 3. Bhinneka Reka Bakti. Praja. Bermastem. Menghindar. Ini rutin. Ayo teman-teman. Wan. Sampah banyak. Wah, bodoh. Ini mau foto. Ya. Oke, bentar ya. Mungkin dimulai dari sebelah sini dulu. Ada berapa yang mau nanya? Ini beda semua. Beda semua. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti 4 orang ya? Oke. Ceritanya. Mulai dari kakak dulu ke sini. Langsung saja. Oke Bang, Bang bagaimana nih untuk kegiatan hari ini dan sebelumnya nih statement menarik kemarin itu sebelumnya itu menganggap bahwa Pantai Labuan itu adalah pantai terkotor nomor 5 di Indonesia. Itu bisa diluruskan supaya tidak menjadi bola liar. Coba bisa duduk. Untuk kegiatan hari ini sangat luar biasa dan kita untuk apresiasi untuk seluruh volunteer yang hadir, Polri juga TNI. Kita sangat speechless banget dengan antusiasme masyarakat mereka. Perihal untuk pantai terkotor kelima sudah kita pernah jelaskan di event kita sebelumnya bahwa itu adalah urutan kunjungan Pandawa. Karena selama 2 tahun 3 tahun ini kita bakal keliling Indonesia dan kita bakal mengunjungi pantai yang kondisinya itu memang sudah sangat darurat, mengalami kerusakan lingkungan yang cukup hebat. Tapi sebelumnya sudah mengetahui lebih rinci bagaimana situasi yang dihadapi oleh Pantai Labuan Haji. Oh, sudah. Dia kan hibir. Betul. Kita sudah mengenal persis bagaimana cara sampah dan dinamika sampah bisa bermuara di pantai ini karena memang kita pun sudah mengetahui kondisi pantai itu dari 6 bulan yang lalu. Jadi sebelum kita survei itu, sebelum kita melakukan aksi, kita riset terlebih dahulu dan kita juga ada beberapa orang-orang di beberapa daerah yang secara sustainable
konten itu ngasih kabar ke kita, ngasih informasi. Poin penekanan, kira-kira apa yang seharusnya pemerintah daerah itu bisa lakukan supaya mengurai lah sedikit tidaknya Mungkin itu lebih general. Jadi kita kasih pesan untuk tidak hanya untuk pemerintah semata, tapi untuk seluruh masyarakat dan pada intinya seluruh kalangan masyarakat, cakupannya pemerintah dan masyarakat dan lain-lain agar bisa lebih bersinergi dan bisa lebih berkolaborasi untuk saling menjaga lingkungan gitu sih. Oke, lagi Oke, lanjut ya. Selanjutnya mau dijawab sama Gilang lagi atau mau Gilang? Yang kedua dari kakaknya. Untuk biaya operasionalnya itu dapat dari daerah juga nggak? Oh, oke. Kalau untuk event Pandawara yang besar seperti ini kita biaya operasional dari pribadi kita masing-masing. Jadi kita bawa trash bag, kita beli sarung tangan, kita juga nanti bakal naruh tong sampah sebagai simbolisasi kita terhadap masyarakat di sekitar Labuan Haji untuk bisa lebih sadar terhadap lingkungan. Kita tidak dinaungi oleh pihak manapun. Berarti dari pemerintah tidak ada sedikit Tanpa mengurangi rasa hormat pihak manapun, Pandawara selama ini di event-event besar Pandawara kita berdiri sendiri dan kita berdiri di kaki sendiri. Kita berentertain dan kita termonetisasi karena kita berentertain. Kita 50% dari hasil kita berentertain kita dedikasikan untuk lingkungan. Kalau melihat antusias masyarakat yang datang saat ini, apa itu sesuai dengan ekspektasi Pandawara sendiri atau sebenarnya kurang? Di luar ekspektasi. Ya, iya tadi sangat betul. aku lebih gimana ya? Keren lah. Salut, lebih speechless lah. Hampir sama dengan kasus event-event Pandawara di pantai-pantai sebelumnya. Cuman tadi mungkin banyak yang dari Kota Mataram, ada yang dari Lombok Tengah. Jadi mungkin schedule start dari jam 8 tuh agak kebagian juga mungkin. Jadi tadi banyak juga volunteer, hampir 60% volunteer sudah datangnya telah. Kalau melihat sampah ini sendiri, kira-kira berapa banyak sampah di Labuan Haji ini sampai dia dipilih untuk urutan kelima di Indonesia ini? Balik lagi tadi urutan tuh bukan masalah sampahnya, Bukan masalah ranking juga. bukan masalah ranking, bukan masalah predikat, cuman ini kunjungan Pandawara ya. Berarti masuk karena laporan urutan keberapa jadi itu yang Dan narasi itu kita buat dengan tujuan untuk men-trigger masyarakat. Lantas jika memang tidak dengan cara seperti itu, Pandawara selalu bertanya ke seluruh pihak dengan cara seperti apa lagi agar masyarakat dan pemerintah bisa bersinergi dan berkolaborasi. Kalau untuk udah pembersihan ini kan kira-kira udah berapa ton sampah yang diangkut dari pantai ini hari Kalau ini? untuk Tadi jumlahnya, ada spesifik berapa? kebetulan udah jalan truk bolak-balik tuh udah 5 kali dari jumlah 2 truk itu 10 balikan berarti totalnya. Itu per satu truknya tuh kurang lebih 6 sampai 7 kubik. Nah, kurang lebih untuk perhitungan tonnya mungkin nanti bisa ditanyain langsung ke dinas terkait. Ini aja Mbak, aku mau closing statement. Coba yang di depan bisa duduk. Masih ada dari Mbak, ini aja. Ya aku buat ngucapin banyak-banyak terima kasih buat dinas terkait, buat pemuda-pemuda warga Lombok, komunitas dari kampus, terus dari sekolah-sekolah, antusias masyarakat warga Lombok, keren. Pokoknya Pandawara sayang Lombok aja. ini ada pertanyaan lagi. Ya satu lagi, ini kan sampahnya masih banyak ya. Kalau misalnya dari Pandawara, itu tindakannya kayak gimana? Makanya ada saran nggak untuk sampah yang tersisa? Kalau untuk sampah yang tersisa, dari setiap kita kunjungan ke daerah, kita selalu atensi ke masyarakat di sekitar, terutama yang mungkin lebih bertanggung jawab secara teknis. Jadi kita pun hanya melakukan clean up di pada hari ini. Selebihnya kita akan serahkan ke pihak terkait dan masyarakat sekitar agar bisa lebih semangat dan bisa lebih peduli sih pada intinya. Berarti tidak ada pemantauan lagi? Ada monitoring, kita ada monitoring. Mungkin kayak bulan depan nanti kita bakal nanya report bagaimana perkembangan si Pantai Labuan Haji. Boleh satu lagi Ini kan kita sudah menyambut pesta demokrasi pemilu. Apa harapan Pandawara untuk presiden berikutnya nih supaya sampah-sampah yang banyak sekali di muara-muara Oke, sebenarnya selama ini Pandawara juga selama masa pemilu tuh tadinya kita lagi libur. Terus ini tuh event pertama kita pada saat kita selesai pemilihan. Karena kita menghindari unsur-unsur politik dan lain-lain, kita tidak ingin ikut campur masalah itu. Tapi kita pun punya harapan sih kalau untuk pemilu ya, semoga presiden nanti siapapun pemimpinnya nanti bisa lebih masalah lingkungan tuh dan masalah sampah terutama bisa lebih terperhatikan sih. Dan regulasi-regulasi masuk terkait masalah lingkungan itu bisa diperkuat agar masyarakat nantinya sungkan ataupun segan terhadap regulasi tersebut, tidak buang sampah sembarangan. Berapa daerah yang menjadi warning kita dari Pandawara kira-kira dari hasil survei untuk sampah? Berapa daerah ya? Kita kalau total kita udah datang, tinggal Pulau Kalimantan aja sih yang kita belum kunjungin, sama Timur Papua, Jawa Timur Papua. Selebihnya kita udah mencoba untuk koordinasi dengan beberapa Pemkot, Pemda dan lain-lain. Yang paling parah?
Rahasia itu rahasia Pandawara yang megang. Ya, semua yang terjadi kerusakan lingkungan Pandawara anggap itu parah sih. Kita sebelum datang ke daerah lain, kita pun roasting daerah sendiri kok. Pertama clean up kita di Bandung. Bandung yang kita angkat, sungai-sungai yang di Bandung yang kita bilang kotor. Sebelum kita keluar kota, sebelum kita ke daerah lain, kita sibukkan diri untuk membenahi daerah kita sendiri. Melengkap kan? Ada. Masa. Terima kasih semuanya untuk sesi wawancaranya. Foto sedikit ya. Sip. Untuk boleh? Untuk apa?